Puji Tuhan, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersua untuk kita sama-sama memperkaya diri kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan melihat, kita akan kembali menyelami bagaimana karya-karya Allah dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami naikkan ucapan syukur kami oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Kasih setiamu itu boleh kami rasakan Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna. Lewat setiap renungan firman yang boleh kami nikmati setiap hari, menjadi bekal bagi kami di dalam kami melangkahkan kaki kami dengan iman yang penuh kepada Tuhan di tengah-tengah arus dunia yang tidak bisa kami pahami dan mengerti ini. Tetapi oleh karena firman-Mu, oleh karena kuasa-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Untuk itu berkaryalah lewat firman yang sebentar akan kami dengar, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku atas setiap bagian-bagian firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita akan mendasari renungan kita malam hari ini dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua Kejadian pasal pertama ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita lompat ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikian ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan. Berbahagialah bagi setiap kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini jarang dikotbahkan sebagai sebuah renungan yang dikonsumsi oleh orang-orang dewasa. Ayat-ayat ini lebih sering diberikan kepada anak-anak sekolah minggu. Bagaimana dengan sangat antusias, dengan sangat menarik, guru-guru sekolah minggu menyampaikan ayat-ayat ini kepada anak-anak yang mereka layani. Tetapi saya rindu malam hari ini kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan ini, untuk kita melihat kembali, mengenang kembali, dan meresapi kembali bagaimana karya Allah yang mula-mula menciptakan setiap kita semua yang ada. Untuk itu, mari kita akan lihat kembali. Mari sama-sama kita akan merefleksikan diri kita kembali. Bagaimana tujuan mula-mula Allah menciptakan kita semua. Sungguh sangat menarik bila kita membaca bagian demi bagian firman Tuhan dari pasal 1 dan kita lanjutkan dengan pasal yang kedua. Bagaimana dengan sungguh sempurna Allah menciptakan manusia, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk menunjang kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Dari sejak awal Allah menciptakan segala sesuatu yang ada ini. Allah katakan di dalam ayat yang ke-28 tadi. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Ada kuasa Tuhan berikan bagi manusia atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Itu artinya ada keistimewaan tersendiri bagi kita manusia.
Ada hak-hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Selanjutnya, kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, bagaimana tangan karya Allah itu bekerja dalam diri manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kembali. Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Kita ulang. Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Sungguh amat luar biasa kehidupan kita. Sebab kita dibuat oleh tangan agung Allah menurut gambarnya Tuhan. Patut berbangga diri buat kita semua. Sebab kita dibuat Allah dengan sangat istimewa. Jadi tidak ada alasan bagi setiap kita untuk menganggap kehidupan kita ini tidak berarti. Jangan seperti itu. Setiap kita dibuat dengan istimewa oleh Allah. Dengan rancangan desain yang begitu sempurna kita dibuat oleh Tuhan. Dengan rancangan yang begitu detail dan sempurna, Tuhan membuat setiap bagian dalam kehidupan kita dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian detail. Kalau kita merasa sampai hari ini, merasa hidup kita tidak berarti, mari kembali kepada Tuhan. Kita bertanya langsung kepada Tuhan. Mampukan aku Tuhan melihat dalam diriku sendiri bagian-bagian indah dan sempurna yang telah Engkau buat bagiku. Sebab hidup kita berharga di mata Tuhan. Selanjutnya, Allah berjalan dalam taman itu dan memberitahukan jalan-jalan atau langkah-langkah yang harus ditempuh manusia. Setelah kita dibuat, didesain, dibentuk menurut gambarnya Tuhan. Untuk menjaga kelangsungan hidup kita semua. Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Allah selanjutnya memberitahukan jalan-jalan dan langkah-langkah yang harus kita tempuh. Ada rambu-rambu yang Tuhan sudah tetapkan. Mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Namun ironisnya, kita manusia yang suka merusak setiap tatanan, setiap aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Jadi ketika kita jatuh, hidup kita berantakan. Itu artinya kita sedang melanggar apa ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Tetapi kita patut bersyukur kepada Allah dalam segala keberadaan yang kita bawa yang ada saat ini. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Kita lihat lebih jauh lagi bagaimana karya Allah bekerja dalam kehidupan kita. Allah juga memberitahukan bagaimana Yesus, anaknya yang tunggal, datang ke dunia untuk pengampunan dosa kita. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tetap terselamatkan oleh datangnya Yesus sebagai perantara kita manusia orang yang berdosa kepada Allah yang kudus. Puji Tuhan, sungguh luar biasa karya Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita jatuh oleh karena pelanggaran dosa kita. Namun, Yesus datang memberikan jaminan keselamatan buat saya dan saudara semua. Masihkah kita mengkhawatirkan hidup kita ketika kita melihat
bagaimana tangan karya Allah yang luar biasa itu bekerja buat saya, buat Bapak Ibu, buat saudara dan saudariku semua di rumah. Rasanya sungguh dangkal iman kita ketika kita berkata, hidupku sudah tidak ada artinya. Rasanya sungguh dangkal iman percaya kita ketika kita masih merasa bahwa hidup kita tidak akan pernah dipulihkan kembali. Dan rasanya dangkal iman kita ketika kita berkata tidak ada pengharapan untuk hari esok. Mari kita akan lihat kembali kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tapi silahkan Bapak Ibu, saudara dan saudariku semua membaca dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan puncak dari ayat-ayat ini saya akan bacakan bagi kita semua dalam ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak ada alasan bagi setiap kita untuk kita merasa rendah diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita berkata hidupku tak berarti. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk berkata tak ada hari esok buatku. Sebab firman Tuhan bagi kita malam hari ini mengingatkan kita semua betapa sungguh sempurna tangan agung Allah itu mengkreat, membuat hidup kita berarti. Yang utama yang harus kita pegang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah dalam hidup kita. Maka segala sesuatu yang kita perlukan akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Demikian sempurna Allah membuat skenario dalam hidup kita. Tidak ada yang salah, tidak pernah ada yang salah atas setiap skenario yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Karena dari semula Allah menetapkan hidup kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi ada kabar sukacita buat kita semua ketika kita merasa diri kita rusak. Yesus datang untuk menyelamatkan hidup kita. Yesus datang untuk memulihkan kembali kehidupan kita, mengembalikan kepada hakikat kita yang sesungguhnya sebagai gambar Allah yang sungguh sempurna. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita sedang dalam kondisi-kondisi yang mungkin sulit untuk kita pahami, tetap dengan gigih cari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang kita perlukan akan ditambahkan buat kita semua. Demikian indah Allah merancang kehidupan kita. Sungguh sempurna rancangan Allah dalam kehidupan kita. Asal kita mau tunduk dalam kehendak dan rencana Tuhan. Asal kita tetap mau gigih mencari kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kita semua untuk kita kembali meresponi karya agung Allah, bahwa hidup saya, hidup saudara, hidup kita semua sungguh sangat berharga di hadapan Tuhan. Sebab Dia membuat, Yesus membuat, Allah membuat kita serupa dengan gambar Allah. Tidak ada yang pernah bisa merusak gambar diri Allah ketika kita tetap tunduk dalam kuasa Tuhan.
ketika kita tetap mencari kebenaran-kebenaran Tuhan dan kita menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman yang mengingatkan kami kembali bagaimana Engkau membuat hidup kami ini berharga, hidup kami ini mulia, sebab Engkau membuat hidup kami serupa dengan gambaran-Mu. Kami sungguh bersyukur hidup kami ada dalam tangan agung Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Untuk itu mampukan kami ya Bapa, untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Kebenaran yang akan membawa kami kepada kehidupan yang sejati. Kuduskan hidup kami, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku atas kebenaran firman-Mu. Sungguh kami mengucap syukur sebab kami kembali melihat. Kami mendapati diri hidup kami ini sungguh berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami responi firman-Mu dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami Bapa. Sempurnakan hidup kami. Dan kami izinkan kuasa Roh Kudus terus berkarya dalam diri hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.